Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan Malahayati adalah salah satu kawasan utama di Teluk Betung, Bandar Lampung. Melintasinya akan membawa kita pada salah satu masjid tertua di tanah ini. Ia adalah Masjid Jami Al-Anwar. Dalam jejak sejarahnya yang panjang, masjid yang semula berbentuk surau pada awal abad 19 ini memiliki pertalian dengan Bugis. Pertama-tama datang 3 orang bersaudara sepupu, namanya satu Muhammad Ali, yang kedua Kiai Haji Saleh, nomor 2 Ismail. Ini bersaudara sepupu datang dari Tanah Bugis sana, daerah Bone. Ya. Datang ke Tanah Lampung sini sebelum Belanda masuk menginjakkan kakinya di Tanah Lampung ini dan sebelum juga Krakatau meletus. Di mata masyarakat, ketiganya memiliki kesan tersendiri. Daeng Muhammad Ali misalnya, ia dikenal memiliki ilmu sakti. Salah satu rekam jejaknya terkait dengan pesisir Teluk Bandar Lampung yang masih menjadi areal Masjid Al-Anwar. Pelabuhan Perintis itu antara pulau, namanya Gudang Agen, yang kedua Gudang Lelang. Kalau dipanjang itu internasional, memang sudah kedalaman itu ya. Jadi nama kemudian itu pesat dari Palembang, dari Aceh, dari Bugis, dari Bangka, dari mana-mana datang situ ke sini. Kalau dia tidak sempat bongkar, dia cocok barteran tukarlah situ, sangat tukar di perahu itu, di laut. Tidak lama kemudian Belanda masuk, menginjakkan kakinya ke Tanah Lampung ini. Tidak lama kemudian kacau, ada perompak di laut. Ya, mengganggu. Itulah yang bisnis perdagangan hasil bumi. Di sini kan terkenal hasil bumi, diantaranya cengkeh, rempah-rempah dan sebagainya. Jadi kacau. Begitu melihat situasi tidak kondusif, maka datanglah Belanda itu menemui Muhammad Ali. Apa dia bilang menemuinya? Tolong saya dibantu Muhammad Ali untuk mengamankan situasi di laut itu, keadaan kacau. Langsung dijawabnya, boleh. Langsung dikasihlah pedang, bedil, rantai. Yang diambil itu hanya pedang sama rantai, bedil tidak diambil. Ikutlah, turut menyamperin yang perompak-perompak itu. Secara persuasif, dibujuk, akhirnya nurut. Akhirnya dibawalah ke Kampung Bugis itu, sekarang tidak jauh dari sini. Di situ ditampung. Begitu seterusnya disamperin, baru ulangkan berapa bulan, akhirnya semua reda, aman. Kemudian timbullah Belanda itu mengasih hadiah, pegang ini sebab terbukti dia ada punya kehebatan. Kemudian dikasihlah hadiah pedang itu, tetap tapi bukan pedang itu lagi, pedang emas dan rantai emas dan pulau-pulau, yang pulau condong ada 3 itu, dan sampai batas sana burung sampai di atas di karang itu kekuasaannya. Sementara itu, Haji Ismail dan Haji Muhammad Soleh mengisi posisi sebagai pendakwah. Muridnya pun kian ramai dan terdiri dari beragam kalangan. Muhammad Saleh ini dia menguasai ilmu agama. Dibinalah orang itu cara keagamaan di rumahnya di situ. Tidak lama kemudian itu banyak peminat belajar agama itu, sebab ya cocok, mungkin ya cocok lah. Akhirnya dicetuskan itu, bagaimana kalau kita bukan bikin surah bambu betung
tiangnya, atapnya itu rumbia, dindingnya itu geribik. Di sinilah bakal cakal menjadi masjid salah satu yang megah ini. Seiring berjalannya waktu, ketiga Bugis bersaudara ini akhirnya wafat. Makamnya kini dapat ditemukan di daerah Gunung Kunyit, Bandar Lampung. Selang beberapa waktu, tepatnya pada 1883, sebuah bencana besar terjadi dan mengguncang bumi Lampung. Tak lama kemudian meledaklah Gunung Krakatau 18 berapa. Terhapus semua. Ada tombaknya di situ, buktinya. Itu makanya tidak bisa dipindah-pindah di situ. Itu bukti. Nah, itu tidak lama kemudian banyak manusia meninggal situ pinggir laut, banyak juga selamat. Sebab kan cuma dekat, terempak situ, jadi dia meninggal. Jadi banyak mayat di situ lah. Jadi sudah tidak lama pada orang kan tidak lama turun, tidak sampai berhari-hari turun, udah pada turun. Masih ada hartanya ini dibenahin ini, lama-lama dicetuskanlah ini adalah namanya Desa Wiji pewakaf ini. Ayolah kita bangun ini dikumpulkan semua orang. Nah itu akhirnya dibangun inilah. Dan juga ini sudah berapa kali di generasi berapa direhab. Masjid Al-Anwar Bandar Lampung ini merupakan masjid tertua ya di Bandar Lampung. Dari segi arsitekturnya masih nampak bahwa itu masjid tua dan sangat bersejarah. Walaupun sudah dilakukan barangkali kan ada penyempurnaan, ada perbaikan, cuman itu tidak menghilangkan gitu ya, tidak menghilangkan kekhasan bangunan awalnya. Dan itu yang memang menjadi komitmen pengurus masjid, walaupun ada renovasi, ada perbaikan gitu ya, cuman kaitan dengan kekhasan masjid itu masih tetap terjaga. Tidak seperti masjid pada umumnya, Al-Anwar memiliki 2 buah meriam yang terletak di halaman depan. Benda peninggalan Portugis ini di kemudian hari memiliki fungsi yang unik. Ini sudah ada di situ. Kalau mau berbuka puasa, mau apa manggil sama Anwar itu disundul, diledakin, terdengar 3 kilo dari sini, lebih malah. Soalnya belum ada masjid sekitar sini, jadi kumpul semua sini. Kalau mau buka puasa, mau apa itu pasti disundul itu. Di dalam masjid terdapat 6 tiang sebagai simbol dari 6 rukun iman. Sejumlah sumber menyebutkan ia dibangun dari pasir, kapur, dan putih telur. Pada bagian belakang terdapat sebuah sumur tua yang kemudian menjadi tempat wudhu. Airnya dikisahkan belum pernah mengering sejak digali ratusan tahun lampau. Masih sampai sekarang di airnya lancar. Yang orang hebat-hebat, bupati, gubernur apa itu kalau anaknya mau kawin dimandiin. Masjid ini juga memiliki perpustakaan yang berisi naskah-naskah tua, baik yang berhurufkan Arab, Arab Melayu maupun Latin. Dari yang semula berbentuk surau pada awal abad 19 hingga hari ini berbentuk masjid, Al-Anwar telah menjadi saksi atas berbagai dinamika zaman yang terus berganti. Kisahnya bagai tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Kita lihat memang dari waktu ke waktu keberadaan Masjid Al-Anwar ini cukup berkembang pesat lah ya. Sampai saat ini kaitan dengan pemakmuran rumah ibadah itu juga masih sangat tinggi ya. Kalau hari Jumat itu hampir tidak ketampung ya jemaah yang ada di sekitar Masjid Al-Anwar itu ya. Masjid Jami Al-Anwar memiliki makna masjid raya yang bercahaya. Seperti namanya, jejak masjid ini syarat dengan nilai sejarah yang dapat menjadi sinar bagi ilmu pengetahuan.